Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,5%, dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada koreksi tipis sebesar 0,10% dan sekarang trading di angka 22.400 ya. Sementara untuk Ethereum dia lebih besar ya, lebih tepatnya 4 kali lebih besar koreksinya, yaitu di 0,40% dan sekarang trading di angka 1.562. Sementara untuk BNB dia jauh lebih signifikan, dia terkoreksi sebesar 1,31% dan sekarang trading di angka 286,90 USD. Untuk XRP lebih parah lagi ya, dia terkoreksi sebesar 2,65%, nyaris 2 kali lipatnya dari BNB ya, dan dia sekarang trading di angka 36 sen. Untuk Cardano dia lebih mendekati ke BNB, sedikit lebih besar mungkin ya, di 1,62% dalam 24 jam terakhir koreksinya, dan sekarang trading di angka 33 sen. Sementara untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 1,85% di angka 1 dolar lebih 13 sen. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ada Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 1,85% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 7 sen ya. Nah, jadi kita bisa di sini overall terjadi koreksi yang lebih besar terhadap altcoins dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, maka dari ini kita bisa lihat ada kecenderungan peningkatan Bitcoin dominance ya. Nah, untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Pada kemarin kita bisa di sini nggak ada yang terlalu penting, hanya ada satu saja ya. Dan untuk hari ini kita bisa lihat juga di sini ada beberapa data dari US, tetapi datanya nggak ada yang bintang 3, hanya ada bintang 2 paling tinggi di sini ya. Sorry, di mana? Di sini ya. Nah, jadi pada hari ini juga akan lebih fokus lebih ke technical analysis. Nah, tetapi untuk besok ya, besok ini jam 10 malam akan keluar bukan data ya, lebih tepatnya akan keluar speech dari Jerome Powell. Nah, ini menurut gua akan mempengaruhi markets ya, apalagi kalau keluar statement-statement yang ya bisa dibilang dovish atau kebalikannya hawkish ya. Jadi intinya akan bisa terjadi volatilitas yang cukup tinggi di besok ya pada tanggal 7. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah speech dari Jerome Powell. Nah, ini bentuknya bukan data ya, jadi bentuknya akan statement atau ya simpelnya kayak pidato ya. Nah, maka dari itu kita harus lihat sendiri ya. Kita bisa lihat kayaknya di Bloomberg atau berbagai macam financial news outlet lain lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi overall untuk economic calendar lagi-lagi gue ulang pada hari ini lebih fokus ke teknik analisis dan untuk besok kita akan lihat nanti apakah Jerome Powell akan mulai menggoncang lagi market atau tidak ya. Jadi sekarang kita akan loncat ke bagian analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini kita ngomongin mengenai satu pattern yang ya bisa dibilang baru kita ngomongnya ya terulang sekali lah kurang lebih ya. Nah, ini terjadi di market di cycle sebelumnya di 2019 di mana nih gue ingat waktu masa-masa Bitcoin stabil di daerah 6 ribuan dan cukup banyak yang akumulasi di sini ya. Setelah itu drop sekitar 50%. Dan untuk yang kemarin itu ini menjadi bottom ya, di siklus sebelumnya ini menjadi bottom. Dan pertanyaannya apakah pada kali ini akan terulang lagi nggak ya, atau akan sama-sama berirama lagi nggak seperti dulu di 2019 ya. Kalau sampai dia benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mulai retest lagi ke daerah waktu itu mungkin dekat-dekat MA200 di sini ya. Cuman walaupun sekarang mungkin lebih tepatnya MA200 sudah sedikit turun lah ya. Tapi intinya kalau sampai benar-benar terulang, kinda cool ya, kinda cool. Jadi untuk sekarang menurut gue yang menjadi main resistance untuk Bitcoin in general adalah MA200 dan MA50 di weekly ya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa tembus lagi seperti di 2019 ya di sini atau malah ini apa kesannya retest dulu ke bull support band ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa dari Twitter ya. Selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk charting kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin cenderung masih reject oleh si struktur yang kemarin ya. Setelah lagi loading sebentar di sini ya. Intinya tuh seingat gue dia ketahan oleh struktur 22.600 seingat gue ya. Nah, benar ya. Dia ketahan oleh 22.629. Nah, jadi rejection pertama nih. Nah, ini sebenarnya satu pertanda yang nggak terlalu bagus jujurnya ya. Rejection pertama kita lihat pada hari ini apakah dia bisa reclaim atau tidak.
Nah, PR-nya untuk Bitcoin bisa dibilang nggak terlalu banyak berubah ya untuk daily ya. Untuk daily kita bisa lihat di sini, harapan gua adalah dia bisa reclaim dan daily close di atas dari 22.629. Ya, kalau itu bisa terjadi, itu akan menjadi satu hal yang bagus untuk Bitcoin tentunya ya. Nah, tetapi ya pertanyaannya apabila itu gagal gimana nih? Kalau ini gagal, ya gagal reclaim seperti ini, harapan gua selanjutnya adalah dia bisa bertahan dan daily close tetap di atas dari struktur 21.611 ya. Nah, tapi kalau sampai itu gagal juga, yang menurut gua menjadi benteng terakhir untuk Bitcoin ya adalah bull support band di weekly. Buat lo yang sudah sering dengar DCWT, kemungkinan besar sudah tahu konsep dari bull support band ini. Nah, untuk sekarang bull support band itu ada perubahan karena ini adalah weekly close baru tentunya ya. Jadi kita update untuk sekarang ya, bull support band itu ada di angka berapa nih ya? Coba kita lihat. Sekarang di angka 19.800 ya sampai ke 21.309. Jadi ada peningkatan di sini ya. Nah, jadi ini benteng terakhir menurut gue untuk Bitcoin dan harus dipertahankan kalau kita ingin lanjut lagi bulan ya. Jadi statistically, lu mau kalau hitung ke belakang boleh silakan ya. Tinggal lu masukin aja indikator di sini. Gue udah hitung sekitar 90-95% kalau Bitcoin bisa berhasil mantul di bull support band setelah dia reclaim seperti ini ya. Itu 95% Bitcoin bisa lanjut bull run ya. Lanjut lagi membuat higher high dan higher low. Tetapi bad newsnya, andaikan Bitcoin gagal mempertahankan bull support band dan weekly close di bawah dari sini, sekitar 90-95% juga probability-nya dia akan lanjut membuat lower low. Nah, maka kalau dalam beberapa minggu ke depan, Bitcoin weekly close di bawah dari dua moving average inilah kesannya ya, atau bull support band, maka kemungkinan besar Bitcoin akan weekly close lebih rendah lagi atau minimal nge-wick lebih rendah daripada low di sini, alias 15 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang ekstra penting. Semoga saja Bitcoin bisa bertahan dan nggak perlu sampai weekly close di bawah dari bull support band. Selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa di sini karena ini minggu baru maka akan ada pergerakan lagi ya. Dan good newsnya apa? Good newsnya adalah indeks dolar kemarin atau lebih tepatnya sekarang lanjut lagi melemah ya. Nah, tapi sayangnya nggak tembus dua struktur ini ya, atau lebih tepatnya nggak nembus satu struktur dan moving average. PR-nya menurut gua adalah dia bukan weekly, tapi daily close di bawah dari MA20 dan 104,13. Kalau itu bisa terjadi, ini overall akan bagus untuk risk on aset seperti Bitcoin dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk macroeconomicsnya, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI dan DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV, dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV, dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya. Really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand, atau Filipina. Dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa. Ya, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget
ya. Lalu bisa dapat satu tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja. Lalu juga ada satu tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat satu lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. Satu tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link reflektor di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini buy limit lagi-lagi tinggal tersisa buy limit ketiga yaitu di 21.611. Andaikan ini jebol juga, maka kita akan mulai berubah secara buy limit spotnya ya. Jadi sekali lagi buy limit spot tinggal tersisa di 21.611. Itu untuk posisi spot ya. Nah, untuk posisi futures, kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 22.629 sebagai resisten. Maka pada hari ini apabila terjadi retest lagi, kita bisa buka posisi short ya. Nah, itu adalah untuk setup posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu adalah di 21.611. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 22.629. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya buy limit ketiga kita secara spot sudah tembus. Ya, jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 1567. Maka untuk Ethereum ada buy limit baru secara spot ya. Buy limit pertama sekarang di 1520 ya. Lalu untuk buy limit kedua kita yaitu di 1434 dan bisa dibilang bersamaan juga dengan EMA 200. Dan yang ketiga adalah di 1362. Jadi itu untuk posisi spot baru untuk Ethereum. Sementara untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat kemarin terjadi cut loss karena retest 1, retest 2 untuk posisi long. Sayangnya tadi pagi dia daily close di bawah. Tapi ini literally dia secara cut loss-nya kecil banget ya. Nah, untuk setup future selanjutnya adalah kita lihat ini adalah retest pertama di 1567 sebagai resisten. Maka kalau sampai besok pagi jam 7 dia daily close masih di bawah dari struktur 1567. Nah, besok terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1520. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa di sini buy limit ketiga kita lagi-lagi di retest setelah pada tanggal 2 dan 3 Maret kemarin sudah di retest sebanyak 2 kali. Tanggal 3 dan 4 Maret kemarin ya. Nah, maka buat elu yang sudah pasang buy limit harusnya sudah kena ya. Nah, itu untuk posisi spot kita. Kita lihat tembus atau enggak. Andaikan tembus, besok kita update buy limit baru untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya, berarti buat lo yang sudah buka posisi long di tanggal 4 Maret kemarin, sekarang dalam kondisi ya kayaknya sedikit minus atau break even point ya. Tinggal kita tunggu sampai besok pagi jam 7, apakah BNB bisa daily close di atas atau di bawah dari MA 200. Nah, ini satu skenario tambahan. Andaikan BNB walaupun daily close di atas dari EMA 200, tapi kalau BTC-nya masih ke reject oleh si struktur, gua pribadi akan TP duluan ya, karena resikonya nggak worth it menurut gua ya. Tapi andaikan BTC berhasil tembus struktur 22.600 dan reclaim, gua akan pertahankan posisi long gua di sini ya. Nah, untuk posisi short dari BNB for now sih masih di atas dari 290 ya, tepatnya di 296,8. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom, kita bisa lihat secara posisi spotnya itu sebenarnya sudah kena semua ya. Buy limit pertama sudah kena di $13, buy limit kedua di EMA 200 sudah kena dari tanggal 3 Maret. Bahkan di tanggal 3 Maret sini sudah kena juga buy limit ketiga yaitu di 11,74 sen. Ya, jadi sebenarnya untuk posisi futures, untuk posisi spot,
Kalau mau buat lo yang ketinggalan, mungkin bisa pertimbangkan buy limit di $11.74. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, sebenarnya buat lo yang sudah ngikutin dari kemarin-kemarin, sudah dapat TP sebenarnya di sini ya. Karena retest 1, retest 2 pada tanggal 3 dan 4 Maret kemarin bisa buka posisi long di sini. Target TP di EMA 200. Sudah kena target, berarti profitnya sekitar berapa nih? Kita cek ya. Kayaknya 2% mungkin ya. Ya, ternyata 3 ya, sekitar 3%-an. Congrats buat lo yang sudah buka posisi long. Nah, untuk posisi shortnya, kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama pada kemarin, ya, tanggal 5 Maret. Maka pada hari ini kita bisa pasang limit posisi short di EMA 200 di sini. Apabila terjadi retest, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $11.74. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Cosmos secara posisi futures maupun secara posisi spot. Sekali lagi congrats buat lo yang sudah buka posisi long dan kena target TP di sini. Oke, dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ada Matic. Untuk Matic di sini kita bisa lihat dia sudah terjadi retest lagi di buy limit ketiga kita. Jadi buy limit pertama di MA20 sudah kena dari tanggal 24 Februari kemarin. Buy limit kedua kita di MA50 sudah kena dari tanggal 3 Maret. Dan buy limit ketiga kita sudah di retest 3 hari berturut-turut pada tanggal 4, 5, dan 6 ya. Nah, maka dari itu, buat kalian yang masih ketinggalan, mungkin bisa pasang di daerah $1.12. Tapi harusnya udah nggak ketinggalan lah, sudah 3 hari berturut-turut. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, maka sudah terjadi retest 1, retest 2, di $1.12, kita sudah punya posisi long. Tetapi, ya kondisinya sedikit terganggu dengan BTC yang ketahan di 22.629. Jadi bisa dibilang, untuk posisi longnya bisa dipertahankan, tapi dengan syarat kalau sampai Bitcoin gagal besok di close di atas dari 22.629, gue pribadi akan TP dulu aja posisi long di sini karena menurut gue resikonya nggak worth it ya. Nah, untuk posisi shortnya for now masih di EMA 50. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di $1.12. Tetapi kalau dia gagal mempertahankan struktur ini dan tembus ke bawah, retest 1, retest 2 sini juga bisa jadikan untuk buka posisi short dengan target TP di $1.02 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.